apa sikap Wali Songo kalau seandainya paham komunis ini hidup di tengah mereka. Maka mereka-mereka akan lebih tegas, akan lebih keras hukumannya ketimbang Siti Jenar. Karena apa? Karena Siti Jenar masih mengakui adanya Tuhan, tapi Tuhannya berpindah kepada dirinya. Tapi ini enggak mengakui adanya Tuhan. Walaupun sama-sama ada ekstremismenya. Ya. Kalau kita menggali benar bagaimana pemikiran-pemikiran ekstrim yang dibawa oleh murid-muridnya Syekh Siti Jenar itu sangat tampak sekali. Nah, perlu diketahui memang komunis itu laku di Indonesia dikarenakan beberapa syubhat. Setelah Indonesia mengalami keterpurukan dan juga penjajahan yang cukup pahit dan lama, maka anak-anak bangsa yang ingin cepat untuk memerdekakan, keluar dari keterpurukan ini mencoba untuk melakukan langkah-langkah, mencari, menerka-nerka pemikiran apa yang paling pas untuk mengentaskan keterpurukan dan juga kehinaan ini. Ya, bahkan munculnya Cokro Aminoto yang dinobatkan menjadi Ratu Adil, Diponegoro juga mengaku Ratu Adil. Ini semuanya sebetulnya ekspresi keinginan mereka ingin cepat keluar daripada kehinaan, keterpurukan dan penderitaan yang lama dari penjajahan tersebut. Nah, akhirnya muncullah berjuang untuk kebangsaan. Semuanya konsepnya adalah konsep kebangsaan. Nah, secara umum perjuangan kebangsaan untuk melahirkan Indonesia, putra-putra Indonesia itu terbelah menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama adalah kelompok pro agama. Ya, ini didominasi oleh Cokro Aminoto sendiri dan juga sebelumnya ada Saman Hudi walaupun lebih berbasis kepada perdagangan. Kemudian ada Agus Salim, ya, diteruskan lagi ada Kartosuwiryo. Ini semuanya punya rentetan. Nah, kelompok yang kedua inilah yang akhirnya mendominasi, yaitu kelompok netral agama yang dipelopori oleh Soekarno dan Hatta, ya. Dan juga di sana ada Muhammad Yamin dan yang lainnya, ya. Dan inilah yang akhirnya melahirkan kemerdekaan yang memproklamirkan Indonesia yang dibacakan langsung oleh Soekarno. Nah, ada satu kelompok lagi menganggap yang lebih represif, yang lebih cepat revolusioner adalah komunis. Nah, di sini kebangsaan anti agama. Nah, ini. Dan tampaknya 3 kelompok ini sampai detik ini itu masih bersaing secara pemikiran. Makanya kalau seandainya ada tokoh yang mengatakan disusupin PKI, komunis dan yang lainnya, itu bukan ada orang-orangnya secara nyata. Pemikiran-pemikiran itu sudah nyusup ke sana, itu maksudnya. Karena PKI sudah nggak ada. Partai Komunis Indonesia itu sudah nggak ada. Tapi pemikiran ini terus. Dan di sana ada semacam persaingan, kadang sehat, kadang lebih tidak sehatnya. Gitu. Tapi intinya kita harus mengakui keberadaan bahwa putra-putra bangsa, ya, mereka tokoh-tokoh brilian dari kalangan bangsa Indonesia itu sebelum Indonesia itu lahir muncul 3 kelompok besar, kelompok yang pro agama, kelompok netral agama, nah kelompok anti agama. Sehingga dari sinilah mencoba untuk memperjuangkan juga awalnya. Bahkan di antara mereka ada yang mencoba untuk mengislamisasikan komunis, coba bayangkan. Ya kan gitu. Di Sumatera ada Haji Batuto, ya, Batuah, ya. Haji Batuah ini kan sebetulnya awal dulu teman perjuangannya Haji Rasul, kan gitu. Bagaimana dia itu bisa menjadi komunis? Bahkan dia mengatakan komunis Islami, kan gitu. Di Jawa juga ada yang mengislamisasikan komunis Islami. Bahkan ketika menyampaikan pemikiran-pemikiran komunis itu pakai Quran hadis, yaitu Kiai Haji Misbah, bahkan Kiai Haji. Ini semuanya memberikan satu isyarat. Awalnya mereka itu punya niat baik,
ingin cepat untuk memerdekakan Indonesia, ingin mengentaskan kemiskinan, keterpurukan dan penderitaan bangsa Indonesia dari penjajah, cuman mereka melakukan langkah-langkah yang akhirnya dikoreksi oleh sejarah. Itu aja. Wallahu a'lam.